Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Awal Tri Riyadi. Nanti anak-anakku akan bertemu dengan saya dalam pelajaran sejarah Indonesia. Namun, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, pertemuan virtual kita kali ini, Bapak akan mengisi, Bapak diberi kesempatan untuk mengisi matsama ini dengan tema Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah secara bahasa berarti persaudaraan Islam atau persaudaraan sesama umat Islam. Jadi seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini adalah bersaudara. Baik itu yang ada di Palestina, berada di Suriah, berada di Myanmar, India, dan yang lain, semuanya adalah saudara. Sedangkan secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, perasaan persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Itulah pengertian ukhuwah Islamiyah secara bahasa dan secara istilah. Jadi, ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan yang terjadi karena adanya hubungan akidah atau kepercayaan, yaitu Islam. Artinya, agama Islamlah yang menyatukan kita sebagai satu ikatan persaudaraan, saling menasehati dalam kebaikan, melarang pada kemungkaran, dan karena kita seakidah, ada panggilan batin dalam benak kita untuk menganggap mereka sebagai saudara. Diibaratkan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu ibaratkan sebuah anggota badan. Ketika salah satu ada yang terluka, misalkan kaki tersandung ketika sedang berjalan, maka secara refleks tangan pasti akan mengobati. Air mata akan menangis apabila itu terlalu sakit, dan seluruh anggota badan akan merasakan sakit. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin nanti kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kisah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Sebagaimana diketahui, saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi sebuah problem bagi mereka di tempat yang dengan kondisi sangat berbeda dengan kota Mekah. Kota Mekah pada waktu itu, kota Mekah adalah sebuah kota yang dengan kondisi geografis yang gersang, sedangkan Madinah kondisinya adalah subur. Jadi mayoritas penduduk Madinah adalah bertani, sedangkan kaum muhajir ini dari Mekah, mayoritas mereka usahanya adalah berdagang. Nah, di sini permasalahannya adalah kebiasaan mereka berdagang itulah yang membuat mereka kesusahan untuk beradaptasi dengan kaum Ansor, karena mayoritas kaum Ansor adalah petani. Tak pelak perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, sementara itu pada saat yang sama harus mencari penghidupan. Padahal kaum muhajirin tidak memiliki modal. Demikianlah problem yang dihadapi kaum muhajirin di daerah baru, yaitu di kota Madinah. Kondisi kaum muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum Ansor tak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum Ansor dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi kaum Muhajirin. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabdikan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Terdapat sebuah kisah yang sangat masyhur yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar.
Lalu beliau Rasulullah SAW mengirimkan utusan ke para istrinya. Para istri Rasulullah SAW menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah seorang kaum Ansor berseru, saya. Lalu orang Ansor itu membawa laki-laki tadi ke rumah istrinya dan berkata, muliakanlah tamu Rasulullah SAW. Istrinya pun menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Orang Ansor itu pun menjawab, siapkanlah makananmu itu, nyalakan lampu, dan tidurkanlah anak-anak. Kalau mereka minta makan malam, kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit, seolah-olah ingin membenarkan lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan mereka sedang makan. Setelah itu, mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Itulah sepenggal kisah persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor yang benar-benar kita perlu teladani sebagai umat Islam. Mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah benar-benar mengaplikasikan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Karena terkadang kita lebih suka belanja di Alfamart, Indomaret, daripada belanja di toko-toko tetangga kita yang sesama muslim. Terkadang kita lebih suka menggunakan produk-produk luar negeri daripada produk buatan negara kita sendiri. Demikian materi untuk ukhuwah Islamiyah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.